Ternyata berita ini belum banyak yang tahu kalau TNI sudah siap siaga menghadapi Kostrat Malaysia Marinir di perbatasan. merapat ke perbatasan Malaysia. Kostrat Marinir merapat ke perbatasan Malaysia. Secara diam-diam markas besar TNI Cilangkap Jakarta mengambil kebijakan tegas dengan menempatkan pasukan pemukul di perbatasan Indonesia-Malaysia. Batalion Infanteri 413 Bromoro lintas utara Kostrat didatangkan untuk menggantikan posisi Batalion 621 Manuntung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka bertugas menjaga perbatasan RI dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Yonif 413 Linut Kostrat yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah, mulai April 2012 bertugas menjaga 3 kabupaten di perbatasan dengan Malaysia, Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan sepanjang 1038 km. Dengan masuknya Batalion Yonif Linut 413 Kostrat, ada 1.300 prajurit di perbatasan Kalimantan Timur mengisi 44 buah pos. Jika pasukan Kostrat diterjunkan ke sebuah daerah, berarti mereka disiapkan untuk bertempur. Mereka pasukan mandiri yang tidak membutuhkan pasukan lain untuk melakukan pertempuran. Dari urusan dapur hingga senjata anti pesawat terbang, semua diurus sendiri. Malam itu Yonif 413 Bromoro Linut Kostrat mulai patroli. Satu kompi Kostrat 100 prajurit berkumpul di Kutai Barat untuk menyisir perbatasan di wilayah timur. Memasuki 2 jam perjalanan, pasukan dipecah menjadi 3 peleton atau 33 personil, bergerak ke 3 tempat terpisah. Pasukan yang 1 peleton 33 personil dipecah lagi menjadi 3 regu setelah berpatroli selama 4 jam. Patroli malam, pukul 3 pagi, 1 regu 11 personil pasukan beristirahat tidur sejenak dan bergerak lagi saat lembayung pagi muncul. Sekitar pukul 8 pagi mereka dipatok perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Timur. Mereka memeriksa, mencatat koordinat patok perbatasan serta mendokumentasikannya ke dalam foto. Dari 11 anggota Kostrat ini, 2 memegang senjata mesin, 1 pemegang radio punggung, serta 2 petugas sebagai pembuka jalan atau penjejak. Sebagian mereka menyandang granat launcher dengan amunisi tabung pelontar anti personal dan tabung pelontar anti tank tergantung di pinggang kanan dan kiri. Kami tidak membawa RBS 70 karena terlalu berat. Ini kan cuma patroli tapi penuh kewaspadaan, ujar seorang perwira. Letnan 2 RBS 70 adalah senjata anti pesawat milik Kostrat. Setelah memeriksa patok-patok perbatasan, pasukan ini kembali pulang ke pos mereka yang baru di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pengalaman tempur Yonif Linut 413 Kostrat telah panjang. Mereka terjun ke berbagai medan perang dan konflik bersenjata, antara lain Kompi Pemburu Satgas Darat di Timur Timur, Satgas Pengamanan Daerah Rawan Aceh, Ambon, dan Papua. Mereka juga pernah bertugas sebagai kontingen Garuda 7 di Timur Tengah. Batalion 305 Kostrat. Selain di Kalimantan Timur, pasukan Kostrat ternyata dikirim juga ke perbatasan Kalimantan Barat. Wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia di Kalimantan Barat dijaga 600 personil Batalion 305 Lintas Udara Kostrat menggantikan pasukan Batalion Infanteri 643 Wanara Sakti Sintang. Mereka ditempatkan pada 34 pos pengamanan perbatasan. Selama ini pasukan yang menjaga perbatasan di Kalimantan Barat hanya dari 3 batalion yang ada di bawah Kodam 12 TPR, yakni Batalion Infanteri 643 Wanara Sakti, Batalion Infanteri 641 Beruang Hitam di Kota Singkawang, Batalion Infanteri 642 Kapuas. Penjaga perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai 966 km mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Di tempat inilah 600 anggota Yonif 305 Tengkorak Linut Kostrat Karawang, Jawa Barat bertugas menjaga perbatasan. Pasukan Yonif 305 Linut Kostrat memiliki segudang pengalaman. Mereka baru saja pulang dari Libanon sebagai pasukan Garuda 23A 2006-2007. Jadi tidak main-main, kini pasukan yang disimpan di perbatasan Malaysia pasukan berkualitas nomor 1. Kodam 12 Tanjung Pura bermarkas di Pontianak mencakup 2 provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan Kodam 6 Mula Warman menjaga wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa garis perbatasan dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan Timur dan Barat kini dijaga Kostrat? 1. Anda tidak bisa main-main atau mencoba adu kekuatan dengan pasukan Baret Hijau ini. Mereka sangat menyukai perang yang berlarut dan meneror serta menguras psikolog lawan. Kostrat sedang mengenali
Medan, Kalimantan Timur dan Barat, sehingga jika terjadi pertempuran, mereka tahu persis harus berbuat apa. Kalau sudah begini, pasti ada pasukan clandestine berpakaian preman yang akan memetakan garis pertahanan lawan, termasuk pos komando, logistik, dan geografis. Jika sedang menggunakan pakaian militer, ada badge kuning melengkung di baju lengan atas mereka bertuliskan clandestine. Let's rock and roll. Pasukan TNI AL tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi, bahu-membahu menjaga perbatasan dengan temannya di Kostrad. Sebanyak 130 prajurit pertarung Batalion Infanteri 5 Marinir bertugas sebagai Satgas Ambalat 14-2012. Tugas yang disampaikan Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Natan Negara kepada mereka sangat jelas. Amati dan waspadai gerakan pasukan Malaysia di Pulau Sebatik Utara, serta pertahankan garis parasel berbatasan di Pulau Sebatik, ujar dan Pasmar 1. Laksanakan penyiapan unsur melawan wilayah bersama satuan samping. Waspadai pergerakan kekuatan Malaysia di sekitar Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Tama Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur, Laksmana Pertama TNI Ari Sudewo, SE. Pada 2013 mendatang, penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi. TNI akan mulai mengaktifkan tank-tank Leopard, heli tempur, serta UCAV drone.